Shalom. Dalam Mazmur 118 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ayat selanjutnya sampai 3 kali lagi setelah itu dikatakan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita perhatikan, bukan kita yang setia, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah lah yang mengasihi kita dan kasihnya itu setia. Kita lihat, kita mungkin sering seperti Petrus. Kita ingin mengasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, berapa kali Petrus itu membela Tuhan. Dan bahkan dia pernah mengatakan, walaupun semua meninggalkan Engkau Tuhan, aku tidak akan meninggalkan Engkau. Lihat, hatinya itu betul-betul ingin untuk datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak terkesima dengan kalimat itu. Tuhan katakan apa, Petrus? Mungkin engkau mengatakan, aku akan setia, aku takkan meninggalkan engkau. Tapi dia katakan, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan sudah mengkhianati saya, menyangkal saya. Dan benar, waktu masalah itu datang, tantangan itu yang begitu besar, Petrus akhirnya mengatakan, sumpah, aku tak mengenal dia. Saudara, kalau bukan karena kasih sayang Allah dan kesetiaan Allah, Petrus itu sudah menyangkal Yesus. Dan kalau dia menyangkal Yesus, berarti dia ke neraka. Karis mengatakan, orang menyangkal aku di bumi, kusangkal di sorga. Tidak sampai di situ, Petrus putus asa. Ajaknya murid-muridnya kembali menjala ikan. Siapa yang mencari Petrus? Kasih sayang Allah dan kesetiaan. Kegagalan Petrus tidak membuat Allah tidak mengasihi dia. Kegagalan Petrus tidak membuat Allah tidak setia kepada dia. Walaupun Petrus tidak setia, walaupun Petrus menyangkal Tuhan, tidak pernah membuat Tuhan berubah kasih sayangnya. Karena bahwasannya kasih setianya selama-lamanya. Dan akhirnya Tuhan datangin Petrus. Kalau kita datangin pengkhianat, kita pengen tarik leher dia, pengen kita hajar dia. Tapi Tuhan tidak. Karena dia datang dengan pendekatan kasih. Dia mengerti kegagalan Petrus itu. Dan yang luar biasa, dia ajak Petrus makan. Ya, kalau kita mungkin ajak juga pengkhianat makan, mungkin kita kasih racun di sana. Tapi Allah enggak. Dia ajak Petrus makan. Dan tidak lagi makan itu dikatakannya hal-hal lain, enggak. Setelah itu yang luar biasa, Yesus memeluk Petrus. Dia katakan, dirangkulnya dia, benar yang kau sayang sama aku, dengan kasih yang kau bilang itu. Petrus jujur, tidak Tuhan. Kalau aku mengasihi engkau dengan kasih yang saya bilang itu, kasih nomor 1 itu, tak di sini saya Tuhan. Apa kata Tuhan? Dasar kau tak setia, gembalakan domba-dombaku. Walaupun Petrus mengaku sebenarnya kasih kepadamu itu sebenarnya bukan kasih agape Tuhan. Tuhan katakan, gak apa-apa, gembalakan domba-domba. Supaya kita bisa bertahan dalam pelayanan. Jangan bergantung kepada kekuatan kita. Jangan bergantung kepada kasih kita kepada Tuhan. Tidak akan bertahan kita di sana. Kita lihat sebaliknya Yohanes. Orang sering mengatakan Yohanes adalah murid yang paling dikasihi Tuhan. Yohanes menulis di buku Yohanes, di buku Matius, Lukas, Markus, tak ada tulisan itu. Yohanes hanya mengklaim bahwa aku sangat dikasihi Tuhan. Tapi yang terjadi, waktu semua murid-muridnya pergi, hanya Yohanes yang ada di salib itu. Dia yang bertahan. Pagi hari ini, sebagaimana Mazmur itu tadi, ingatkan selalu bahwasannya selama-lamanya kasih setia Tuhan. Pagi hari ini waktu saudara dengar khotbah ini,
ingatkan diri saudara bahwasanya selama-lamanya kasih setia Tuhan. Allah itu baik. Karena itu dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Dan kebaikannya itu selama-lamanya. Kasih sayangnya selama-lamanya. Kesetiaannya selama-lamanya. Waktu kita puas dengan kebaikan Allah, puas dengan kasih sayang Allah, puas dengan kesetiaan Allah, Alkitab mengatakan apa? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah orang yang tidak setia dengan kesetiaan Allah. Tuhan mengalahkan sayang kita yang terbatas itu dengan kasih sayang Allah. Jadi segala sesuatu yang kita anggap selama ini ada kekurangan dalam diri kita, kasih Allah dan kesetiaan Allah itu memulihkan kita. Akhirnya Petrus dipulihkan Tuhan. Dan Petrus langsung sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Orang yang gak bisa mengampuni orang lain, orang yang masih menghakimi orang lain, biasanya dia menghakimi dirinya. Dia tidak bisa menerima dirinya. Dan waktu dia gak bisa menerima dirinya karena kegagalannya, dia juga gak bisa menerima orang lain. Hari ini, ingatkan diri kita, Allah menerima kita apa adanya. Waktu anak yang hilang itu kembali, bapaknya tidak bertanya kemana uang itu. Tidak ada interogasi. Bapaknya memeluk dia dan memulihkan dia. Hari ini mungkin saudara khawatir, mungkin saudara takut, mungkin saudara stres. Ada tangan Bapa yang sangat baik memeluk saudara. Dan dia tidak hanya memeluk, semua kebutuhan anak yang hilang itu, pakaian, makanan, semua Allah siapkan. Tuhan menyiapkan hidangan bagi kita di hadapan begitu banyaknya tantangan kita. Dan karena Tuhan yang menyiapkan hidangan itu, fokuslah kepada hidangan itu. Dan juga fokus kepada Allah yang duduk bersama dengan kita, sehidangan dengan Dia. Sehingga dalam buku Wahyu dikatakan, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Kalau ada yang membuka hatinya, buka hati saudara hari ini, aku akan masuk, makan bersama-sama dengan dia. Di tengah badai bisa kita menikmati kebaikan Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kita. Terpuji nama Tuhan.